Hari ini kita materinya tentang hashing ya. Jadi hashing itu apa? Sebenarnya anu ya, ini materinya cuma kayak tambahan aja ya. Hashing tuh banyak dibahasnya kan di apa namanya? Di bidang security ya, keamanan komputer gitu. Tapi di sini kita fokus ke metodenya ya, metode hashingnya. Contohnya gimana sih? Gitu. Oh iya. Oke. Eh, jadi hashing itu sebenarnya untuk menyederhanakan data ya. Tujuannya adalah supaya data itu ukurannya fix ya. Contohnya mana ya? Nah ini. Eh, jadi misalnya kita kan punya nama orang ya. Data nama orang itu kan panjangnya kan eh, macam-macam ya. Panjangnya macam-macam. Ada nama orang yang pendek, ada yang panjang ya. Karakternya beda-beda. Nah, tujuannya hash itu adalah untuk mengonvert supaya nama orang tuh punya ukuran yang sama ya. Karena ukurannya sama jadi bisa dijadikan sebagai key ya. Pencet. Bisa dijadikan sebagai key gitu. Nah, karena dibikin hash, maka ukurannya kan bisa jadi fix ya, jadi fix dan ukurannya pasti segitu ya. Nah, sehingga kalau mau dibikin key itu gampang. Ya, meskipun nama orangnya itu 100 karakter gitu. Nah, kalau fungsi hash-nya itu cuma menghasilkan 16 karakter ya semuanya rata jadi 16 semua ya, berapapun panjang nama orangnya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya fungsi hash itu sudah ada ya bawaannya bawaannya Python ya, ada namanya getHash. Cuman di sini sekarang kita coba bikin manual ya, karena caranya hashing itu macam-macam ya, ada beberapa jenis algoritma. Contohnya mana tadi saya kayaknya lihat ada contoh-contoh. Nah ini beberapa algoritma untuk hashing ya. Ada SHA-1, terus ada MD5, MD sekian. Nah, ini algoritma-algoritma hashing ya. MD, SHA, itu contohnya. Ini panjang karakter yang dihasilkan. MD2 itu 32, SHA032, SHA140, dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini sekarang kita mau coba hashing data nomor telepon ya. Mana? Nah, data nomor telepon itu akan kita hashing dengan cara dijumlahkan semua kode ASCII-nya ya. Kode ASCII-nya semua dijumlahin, terus dia akan dimodulus dengan eh, size-nya ya, panjang karakternya. Gitu. Ini cara sederhana aja. Oke, kita coba. Saya copy. Kena semua ya. Menghapus. Saya coba run dulu. Semoga line 7. Oh, ini agak kacau indentasinya ya. Saya rapikan dulu.
Betul, ini dari mana ya? Add return true. Oh, is not. Oh, kok jadi berantakan ini? Saya bikin manual aja deh. Malah bingung. Ini konstruktornya. Self.map. Kemudian ini fungsinya getHash. Kemudian ini fungsi nambah, ya buat nambah key ke hash table. Key hash sama dengan terus dicek kalau misalnya di mapnya ini sudah ada key hash-nya, kalau belum ada ya, is none tuh belum ada, maka langsung disimpan ya. Tapi kalau sudah ada, di print tulisan key hash ini, ya, yang di print ini sudah terisi. Terus return false, artinya nge-add-nya gagal. Kemudian ini get phone number itu buat mendapatkan nomor HP berdasarkan key-nya. Kalau misalnya key-nya itu not none, artinya ada di hash table-nya. Nah, maka dicari. Diambil pakai looping. Terus kalau key-nya sesuai, ya, key-nya sesuai dengan key yang dikirimin, maka di return.
per 1. Per nolnya kan key-nya, per satunya adalah value-nya. Ya, kita butuhkan value-nya. Kemudian kalau kalau udah return kan anu ya, artinya sudah balikin data. Tapi kalau enggak kan dia akan masuk ke sini ke bagian print key key tidak ditemukan. Lalu return. Kemudian kalau mau ngapus hapus data ya. Ini key hash ke i ke 0 itu sama dengan key-nya. Jadi di looping kita nyari sampai nemu key yang sama. Ya. Kalau sudah ketemu, maka key-nya diisi none. Terus return true artinya ngapusnya berhasil. Tapi kalau enggak, itu di print key tidak ditemukan kayak gini. Terakhir fungsi print. Ini ngeprint semua isi buku telepon. Oke, seperti ini harusnya sudah bisa ya. Kemudian kita coba. Saya copy aja yang ini. Sini dulu. Menambahin 5 data. Kemudian kita coba print. Oke. Nah, mungkin waktu nambah data itu kita print ya. Kita print hasilnya. Data value disimpan dengan key hash-nya.
Nah ini, jadi kalau kita lihat ini yang 567, 8888 itu kan disimpan dengan key-nya 2. Terus 293 itu yang ini, yang nomor 2, Yuan itu disimpan dengan key-nya 5. Nah, kemudian yang 3 Anton ini kebetulan ya, yang namanya hash itu resikonya ada collision ya, karena dia kan dikecilin ukurannya. Jadi pasti akan ada tabrakan, ya kan? Nah, Anton ini datanya ini eh, ketika di hash itu nilainya 2 hasilnya. Padahal 2 itu kan sudah terisi untuk data nomor 1, ya kan? Nah, maka ini nggak akan tersimpan karena hash-nya tabrakan, ya. Terus kemudian berikutnya Adi ini disimpan dengan hash-nya 0, Tidak ini dengan hash-nya 0 juga, gitu. Jadi yang Anton yang gagal tersimpan ya. Nah, kalau dilihat data Anton kan nggak masuk, ya. Gitu. Karena ya itu tadi, fungsi hash itu memungkinkan terjadi collision atau tabrakan. Nah, karena ada yang namanya collision, itu ada solusinya juga ya. Ada 4 macam. Ada linear, istilahnya pakai sistem probing ya. Ada linear probing, quadratic probing, atau pakai double hashing di hash. Jadi setelah di hash lagi, ya itu kan hasilnya harusnya berbeda. Atau bisa pakai ini, spare chaining. Nah, sekarang kita coba selesaikan dengan ini ya, yang linear probing. Itu yang cara paling simpel. Jadi kalau misalnya ini tadi kan anu ya, hasilnya seperti ini. Yang gagal itu adalah ini ya, data Anton ini kan ketemu nilai hash-nya 2. Nah, karena 2 sudah terisi, maka solusinya adalah coba 2-nya di plus 1 ya, jadi 3 gitu. Terisi enggak? Kalau belum terisi ya pakai aja 3. Nah, kebetulan 3 kan belum belum kepake ya. Yang kepake kan baru 0, 2, 4 sama 5. Nah, ketika dinaikin jadi 3 kan apa namanya? Bisa dipakai ya sudah, masukin ke situ. Ini kalau 3 nggak bisa dipakai, tambah 1 jadi 4. 4 nggak bisa, tambah 1 jadi 5, pokoknya sampai ketemu slot yang bisa dipakai. Ya. Itu intinya linear. Jadi ditambah dengan 1 ya, dinaikin 1. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini, nah kita tambahin ini ya, metode namanya probing. Jadi setelah nambahin ini, kalau misalnya ada yang kembar, ya ada ini probing untuk menghindari collision. Saya copy aja. Kayak gini. Jadi kalau datanya kosong bisa kita pakai ya. Kalau enggak ya return none. Terus kemudian nah linear kita kan pakai metodenya ini ya, linear probing ya. Ini probingnya secara umum kayak gini. Kemudian di dalamnya sini, nah ini kalau mau diganti-ganti fungsinya, ini pakai linear atau yang kuadratik atau yang lain-lain, tinggal ganti bagian ini. Karena nanti kan untuk latihan praktikumnya kan kalian harus bikin 2 macam sisanya ya. Nah, kalian tinggal bikin 2 metode terus diganti bagian ininya aja. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian yang harus diubah itu agak banyak juga ya. Di bagian topik. Eh, aku nggak mau searching. Kita cek satu-satu aja. Ini kan probingnya, kemudian
ketika add di bagian else ya, add di bagian else, ini kalau gagal kan dia return false ya. Nah, kalau yang ini ketika sudah ada, kita ambil key-nya dari ini, dari method probing. Itu kalau misalnya masih nggak dapat, ya berarti buku teleponnya sudah penuh ya. Oke. Kemudian ketika get phone number, ini diubah dikit jadi seperti ini. Kemudian loopingnya ke ini. Tuh, manual return. Oke, sudah. Terus satu lagi. Ini kayaknya ada lagi. Delete. Return false ini masih sama sampai sini. Terus for index in range ini agak beda. Key-nya didapat dari probing. Anu, itu anaknya di mana? Iya. Oh, dia selalu ketah kalau kami ketah. Oh, menambing tuh. Ya, ya, makasih. Oke, kayaknya udah ya. Kita coba sekarang. Tadi kan yang data nomor 3 kan nggak masuk ya. Setelah dijalan lagi, nah sekarang bisa masuk ya. Oke, bentar. Tapi intinya salah ngeprint ya. Key-nya tadi mana? Nah ini. Kemudian ini kan kalau dapat key yang baru kan dia ke sini ya. Jadi saya tambahin ngeprintnya di bawahnya tadi. Jadi kalau ini kan kalau misalnya key-nya belum dipakai ya langsung disimpan. Tapi kalau sudah dipakai, kita coba lakukan probing ya, cari key yang baru. Kemudian kalau berhasil ya ini if-nya nggak akan kena ya. Kalau if-nya kena berarti dia sudah penuh, nggak bisa disimpan lagi emang. Gitu. Jadi kalau di run hasilnya, nah ini data yang nomor 3 ini disimpan dengan key-nya 3. Tadi kan awalnya kan dia kalau di hash biasa dapatnya 2. Nah, terus fungsi probingnya tadi yang pakai linear probing ini kan ditambah dengan indeks ya. Ditambah dengan indeks di modulus lagi ya ketemunya angka 3 ya.
maka ketemu hasilnya ini. Jadi semuanya berhasil tersimpan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Untuk latihannya ini ya, kalian coba implementasikan yang quadratic probe sama yang double hashing. Jadi kalau quadratic probe berarti kan yang perlu diganti kan ininya nih. Kalian bikin fungsi baru di bagian ininya. Atau isinya linear probe diganti aja dengan quadratic, nanti tinggal di find and replace judul nama metodenya ya. Karena kan ini kan pakainya linear semua. Linear, linear. Nanti tinggal diganti aja ini linearnya jadi quadratic ya. Gitu untuk nyobain. Jadi kalau kuadratik itu indeksnya di kuadratin ya, sebenarnya simple, indeksnya ini tinggal dikuadratin aja gitu. Itu yang quadratic probe. Kalau yang double hashing, nah ini di hash 2 kali ya, jadi hashingnya itu 2 kali hashing ya, 2 kali hashing gitu. Double hashing itu 2 kali hashing, jadi setelah di hash lagi ya gitu. Caranya rumusnya ini hashing yang pertama, terus dia akan dikaliin dengan hashing yang kedua ya, dikalikan terus baru di modulus ketemu gitu. Ada yang mau ditanya nggak sampai di sini? Simpel ya, jadi tinggal ngopi dari modul aja ya. Saya juga cuma nyalin jalan gitu ya, terus tinggal nambahin dikit di bagian ini, selesai. Oke, ya sudah, kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin kelasnya sampai di sini aja ya. Jangan lupa dikerjain ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sebelum libur kita masih ada satu pertemuan ya. Oke, thank you semuanya.